Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan beberapa studi kasus pada perbankan syariah. Anggota dari kelompok 2 itu sendiri yaitu ada Rizky Wahidnya Siwan, ada saya sendiri Muhammad Rifki Lahdori, dan Nur Fadilah Faidah Syahla. Pada kasus yang pertama akan saya paparkan, yaitu contoh kasus transaksi yang dilarang. Contoh kasus transaksi yang dilarang yaitu ada dalam transaksi leasing. Dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad atau transaksi, yaitu transaksi sewa menyewa atau ijaroh, dan transaksi jual beli. Transaksi yang demikian menyalahi ketentuan syariah karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Hal ini sesuai dengan materi perkuliahan perbankan syariah yang mana telah dijelaskan tentang identifikasi transaksi yang dilarang, di mana pada hal ini menjadi penyebab dilarangnya akad tersebut adalah karena terdapat dua akad dalam satu transaksi. Contohnya, jika seseorang berkata, saya jual motor saya kepada Anda dengan syarat Anda sewakan pemandak kepada saya. Dalam ungkapan ini terjadi dua transaksi karena lafal saya jual motor saya kepada Anda adalah transaksi pertama dan Anda sewakan rumah Anda kepada saya adalah transaksi kedua. Dan kedua transaksi atau akad itu berkumpul terjadi dalam satu akad. Dalam leasing model ini yang terjadi adalah akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas karena sewa itu memang menjadi inti dari leasing. Adapun akad jual beli, hal itu nampak karena pada saat akad leasing didalami disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung atau otomatis begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi, dalam leasing model ini terjadi transaksi ijaroh dan transaksi bai dalam satu akad leasing terhadap satu barang yang sama yaitu motor dalam satu waktu yang sama pula. Jelas hal ini menyalahi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas tadi. Dalam akad leasing model ini, transaksi pengalihan pemilikan barang tersebut, yaitu motor, disyaratkan kepada transaksi akad sewa menyewa dan sebaliknya. Dan sebaliknya transaksi sewa menyewa disyaratkan dengan transaksi pemindahan pemilikan itu. Hal itu karena dalam akad leasing model ini, lese atau nasabah tidak bisa hanya menyepakati satu transaksi saja. Lese tidak bisa hanya menyewa motor itu saja atau membelinya saja, tapi lese harus menyewa motor itu sekaligus membelinya. Fakta seperti itu yaitu mensyaratkan akad atau transaksi lain kepada transaksi atau akad yang dilakukan adalah melanggar syariat. Kemudian kasus yang berikutnya akan dipaparkan oleh saudari Nur Fadilah Faidah Syahla. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya contoh kasus lembaga keuangan syariah. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil di daerah Tangerang dan daerah Bogor, yaitu BMT At-Taqwa yang terletak di Tangerang dan BMT Ikhtiar yang terletak di daerah Bogor sebagai contoh koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT pada dasarnya merupakan pengembangan konsep syariah terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT merupakan penggabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dana berupa zakat, infak, sodakoh, dan sumber lainnya yang halal untuk disalurkan kepada yang berhak. Adapun Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motif. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Berawal dari fatwa Majelis Ulama Sedunia yang tergabung dalam OKI pada sidang Desember 1970 di Karachi menyepakati dua hal. Bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam, bahwa perlu segera didirikan bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah,
Maka didirikanlah BMT At-Taqwa sejak tahun 1994 sebagai solusi dari pembagian dana zakat untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di sekitar Masjid At-Taqwa dan sekitarnya, dalam bentuk ZIS dan wakaf untuk dikelola secara produktif dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan Al-Qard, serta dana simpanan dari anggota yang dikelola secara profitable untuk disalurkan kepada usaha mikro kecil dalam bentuk pembiayaan dengan skema sistem bagi hasil dan jual beli atau margin. Sejak awal berdirinya BMT At-Taqwa, modal 100% adalah milik Yayasan Taqwa Bakti sebesar 23 juta rupiah. Sedangkan modal disetor per Desember 2009 adalah sebesar 345.868 rupiah. Modal tidak lebih banyak dari bank-bank dan BPRS. Biaya teknologi cukup mahal sehingga belum bisa berekspansi maksimal dan mengembangkan sistem lain selain sistem informasi akuntansi yang sekarang telah digunakan BMT. Pada awal 1999, diinisiasi oleh Yayasan Pramu atau Pemberdayaan Masyarakat Mustad'afin, Divisi CO sebagai pelaksana program ikhtiar atau BMT ikhtiar. Kelebihan pada perusahaan ini yakni sistem perbankan secara Gramenbank. Masuknya lembaga melewati jalur pemerintahan terlebih dahulu sehingga mudah untuk meyakinkan anggota. Kelemahan pada KSPPS baik yaitu minimnya permodalan sehingga harus mengambil pembiayaan juga kepada bank besar seperti Bank Syariah Mandiri, PT BPRS Amanah Ummah, dan PT BPRS Bina Rahmah. Dan tantangannya banyak lembaga sejenis seperti Karya Usaha Mandiri, BTPN, Mitra Bisnis Keluarga, Homida, Khidmatul Ummah, BPR, dan lain-lain. Kaitannya dengan hukum dan prinsip syariah. Hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi atau syirka ta'awuniyah sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha profit sharing atau membagi keuntungan menurut perjanjian Masfuq Zuhdi 1922 nomor 114. Prinsip syariah Islam dalam koperasi syariah. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen atau istiqomah. 3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. 4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. 6. Jujur, amanah, dan mandiri. 7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Yang terakhir, menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kasus yang ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Rizky Wahyuni. Kepadanya dipersilakan. Maaf ya. Baik, contoh kasus Islam dan perbankan syariah. Perilaku deposan perbankan di Indonesia pada bank syariah dan konvensional deposito bank syariah utamanya dipengaruhi oleh variabel tingkat bagi hasil bank syariah. Suku bunga deposito bank konvensional, faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, harga saham, dan faktor spesifik perbankan seperti lokasi dan jaringan. Untuk mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi tingkat deposito di perbankan Indonesia, baik syariah maupun konvensional, melalui dengan pendekatan empiris dan makro. Dampak pengaruh variabel keuangan dan makroekonomi terhadap tingkat deposito di perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Ini juga
mengidentifikasi adanya risiko suku bunga atau interest rate risk atau bagi hasil atau rate of return risk pada tingkat deposito di sistem perbankan. Next. Berdasarkan hasil uji Granger causality ditemukan hubungan dua arah antara tingkat deposito bank syariah dan deposito bank konvensional. Ini mengidentifikasikan bahwa meskipun kedua sistem itu berbeda, akan tetapi kinerja masing-masing kedua sistem itu saling mempengaruhi di antara keduanya. Di sisi lain, hubungan signifikan ini menunjukkan bahwa terjadi persaingan di antara keduanya dalam memobilisasi dana dari masyarakat, sebagaimana statement ini juga diperkuat dalam temuan hasil UI FSCM dan impulse response function. Selanjutnya, dampak variabel keuangan terutama tingkat bagi hasil deposit pada bank syariah dan suku bunga deposito pada bank konvensional sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pada jumlah deposito, baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Hasil ini mengindikasikan bahwa deposan bank syariah maupun bank konvensional masih sepenuhnya didorong oleh pertimbangan mencari keuntungan atau profit motif dalam keputusan mereka untuk memilih sistem layanan perbankan. Di sisi lain, ternyata suku bunga deposito bank konvensional sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis variance decomposition berkontribusi secara signifikan terhadap deviasi yang terjadi pada tingkat deposito bank syariah. Hasil ini mengindikasikan terjadinya potensial interest rate risk pada bank syariah, yaitu jika terjadi perubahan suku bunga pada sistem bank konvensional, maka akan berdampak pada bank syariah. Jika suku bunga deposito bank konvensional mengalami kenaikan, maka berpotensi mengurangi jumlah deposito di bank syariah. Dikarenakan nasabah yang didorong oleh motif mencari keuntungan akan memindahkan dananya dan bank syariah ke bank konvensional. Pergerakan suku bunga berpotensi menciptakan migrasi dana keluar maupun masuk ke bank syariah. Sebagai akibat dari perubahan suku bunga, inilah yang dimaksud dengan istilah risiko suku bunga atau interest rate risk. Next. Sementara itu, variabel makroekonomi seperti inflasi, harga-harga saham, dan pertumbuhan ekonomi terdampak secara signifikan pada tingkat deposito di perbankan. Variabel inflasi berdampak secara berbeda terhadap deposito bank syariah dan deposito bank konvensional. Salah satu motif untuk mendepositokan dana pada lembaga perbankan seperti telah dikemukakan pada kajian pustaka sebelumnya adalah untuk tujuan berjaga-jaga atau precautionary motive. Situasi ketidakpastian ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan tingkat saving. Hal ini disebabkan nasabah yang berkarakter menghindari risiko atau risk aversi akan lebih suka menyimpan dananya di perbankan sebagai bentuk jaga-jaga terhadap kemungkinan perubahan pendapatan dan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya, inflasi berpotensi meningkatkan simpanan jaga-jaga atau precautionary saving individu. Tingkat inflasi yang tinggi akan mendorong mereka yang berkarakter menghindari risiko atau risk versi untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan. Temuan menarik lainnya adalah hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor perbankan sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Granger causality. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong terjadinya peningkatan mobilisasi dana dan peningkatan permintaan modal pada sistem perbankan. Dan sebaliknya, peningkatan sektor perbankan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
dampak signifikan faktor makroekonomi terhadap deposito. Di sistem perbankan adalah pasar modal di mana harga-harga saham sebagaimana proksinya. Penelitian ini menemukan hubungan negatif antara sektor perbankan dan sektor pasar modal sebagaimana ditunjukkan oleh hasil impulse response function. Temuan ini mengindikasikan bahwa perkembangan pasar modal adalah akan berpotensi mengalihkan dana masyarakat dari sektor perbankan ke sektor pasar modal jika tingkat keuntungan menjanjikan dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dikarenakan adanya interest rate risk pada sistem perbankan syariah, maka perlu melakukan antisipasi risiko akibat dari perubahan suku bunga konvensional yang bisa mengakibatkan penurunan mobilisasi dan dana masyarakat pada sistem perbankan konvensional. Di sisi lain juga dikarenakan ketatnya persaingan dalam memobilisasi dana dari masyarakat antar bank. Maka setiap bank menggunakan suku bunga atau bagi hasil yang tinggi sebagai strategi dalam mengumpulkan dana masyarakat yang sebesar-besarnya. Strategi ini tentunya akan berdampak pada biaya kredit atau pembiayaan yang juga akan semakin meningkat. Konsekuensi selanjutnya adalah akan membuat sistem perbankan nasional semakin tidak efisien. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait harus menjadi stabilitas makroekonomi dikarenakan akan berdampak secara signifikan terhadap tingkat mobilisasi dana masyarakat sistem perbankan. Baiklah, selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Iswahyani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.